warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berakhlak Talks, yaitu ruang ngobrol inspiratif ASN BNN yang keren dan profesional. Saya Revi akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan, membahas tema yang penting banget, yaitu mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya dalam membangun budaya berakhlak di lingkungan ASN BNN. Budaya kerja berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi komitmen nyata kita sebagai abdi negara. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber hebat. Mari kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Alda dari Auditor Terampil Inspektur Utama BNN. Yang kedua ada Ayu dari Auditor Terampil Inspektur Utama BNN. Yang ketiga ada Grace dari Auditor Terampil Inspektur Utama BNN. Dan selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Revi dari Arsiparis Terampil PPSDM BNN. Dan yang terakhir ada Alfi dari Penata Laksana Barang Terampil Muslab BNN. Sebelum lanjut ke perbincangan pertama, mari kita saksikan video tentang perilaku ASN berakhlak. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sebelum masuk ke pembahasan tentang
budaya berakhlak itu, mari kita ulang sedikit apa sih sebenarnya nilai berakhlak itu. Boleh dari Ayu dulu buat menjawab. Oke, berakhlak itu merupakan suatu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini ditetapkan untuk menjadi budaya bersama ASN agar kita punya standar kerja yang unggul dan humanis. Selanjutnya, kira-kira menurut Alfi, apa sih nilai-nilai berakhlak itu? Baik, terima kasih Mbak Revi. Di Badan Narkotika Nasional, nilai-nilai ini sangat penting. Kita berhadapan dengan tugas serius dan sensitif. Jadi, integritas dan kerja tim itu adalah kunci. Budaya kerja yang berakhlak bikin kita lebih profesional dan responsif. Begitu, Mbak Revi. Oke. Selanjutnya, kita akan menampilkan video yang kedua. Berikut videonya. Dengan AI, kita bisa pekerjaan-pekerjaan ASN ya, kalau kita bisa melihat, membuat notulensi lah misalkan. Udah bisa pakai AI. Menyusun laporan, sudah bisa pakai AI. Kemudian memproses data, menganalitik data, sudah bisa pakai AI. Kemudian juga menyusun kebijakan. Ya, bahkan nanti akan ada perspektif yang mengatakan bahwa kebijakan yang valid itu adalah kebijakan yang harus berbasis data dan sudah melaksanakan data analitik berbasis AI. Pertanyaannya adalah, ASN mau ngapain sekarang? Kalau sudah ada yang ngerjain itu semua, gitu ya. Apakah itu akan dipangkas ASN-nya? Ya, bisa jadi, emang itu kejadian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ASN beradaptasi. AI tidak akan menggantikan ASN, ya. Tapi ASN yang tidak belajar, mempelajari atau menggunakan AI, dia akan tergantikan oleh zaman. Jadi bukan AI, tapi zaman yang akan mengganti Anda. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini kita akan bicara tentang kesiapan ASN untuk menjadi talenta digital. Mungkin sudah banyak ya yang membicarakan tentang digitalisasi, ya. Namun kalau kita mengambil sudut pandang ASN ya, apalagi kan sekarang dengan pemerintahan baru yang dijalankan baru sekitar 3 bulan ini, kita plus minus lah 3 atau mungkin 5 bulan ini, perubahan-perubahan di ASN tentu menjadi suatu sorotan yang dilihat oleh publik. Ya. Digitalisasi memang sudah jalan lama, bahkan beberapa sudah menganalisa 1 dekade digitalisasi, 2 dekade digitalisasi, ya memang panjang ceritanya. Tetapi kita mesti melihat sejarah bahwa digitalisasi yang saat ini, khususnya di pemerintahan, itu adalah di awal-awalnya adalah bagaimana mengkonversi semua data-data analog menjadi data-data digital. Jadi memang masih dalam konteks primitif sekali gitu ya. Ya memang begitulah adanya. Dan kita harus melewati fase itu. Bukan yang salah ya, tetapi emang harus melewati itu. Proses itu belum khatam, kita sudah dihantam lagi dengan yang namanya teknologi AI ataupun kecerdasan buatan. Artinya teman-teman ASN ya yang baru beradaptasi dengan literasi digital tentang bagaimana mengubah analog dan digital, bagaimana kita bicara tentang data, bagaimana kita bicara tentang integrasi yang sekarang ini dilingkupi dalam SWBE, nggak selang berapa lama kita mendapatkan hal baru lagi yang tentang artificial intelligence. Artinya, tentu akan ada suatu adaptasi yang lebih baru lagi, adaptasi yang lebih berbeda lagi untuk ASN talenta digital 2.0 atau versi 2. Kalau dulu ada talenta digital versi 1 dalam perspektif analog to digital, mungkin yang sekarang kita talenta digital ASN-nya adalah yang sudah versi yang berbeda lagi, karena ada teknologi yang lebih baru lagi yang namanya AI. Dengan AI, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan ASN ya, kalau kita bisa melihat, membuat notulensi lah misalkan, udah bisa pakai AI. Menyusun laporan, sudah bisa pakai AI. Kemudian memproses data, menganalitik data, sudah bisa pakai AI. Kemudian juga menyusun kebijakan. Ya, bahkan nanti akan ada perspektif yang mengatakan bahwa kebijakan yang valid itu adalah kebijakan yang harus berbasis data dan sudah melaksanakan data analitik berbasis AI. Pertanyaannya adalah, ASN mau ngapain sekarang? Kalau sudah ada yang ngerjain itu semua, gitu ya. Apakah itu akan dipangkas ASN-nya? Ya,
Ya, bisa jadi emang itu kejadian. Ya, dengan segala regulasi yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ASN beradaptasi. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana talenta digital bisa diterapkan atau diimplementasikan di dunia ASN di versi yang terbaru. Kalau kita jujur, kita melihat kondisi-kondisi aktual yang ada di pemerintah kita ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Ya, saya yakin sih sudah banyak improvement yang dilakukan ya, tetapi masih banyak yang berjuang di saat ini adalah bagaimana bekerja dengan dokumen digital. Ya, teman-teman ASN ini kondisi yang sekarang berjuang untuk bisa bahasanya layak lah menggunakan dokumen digital, membiasakan diri dengan e-office, membiasakan diri dengan tanda tangan elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu menggunakan yang namanya platform-platform digital yang di-create tadi dengan sangat baik ya, dengan sangat baik ya di semua aspek ya, baik itu layanan kesehatan, pendidikan dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melihat kondisi aktual yang sekarang, pemaknaan digital tentu, wah aku sudah absensi online nih gitu ya. Itu menjadi suatu kondisi yang mengatakan diri sudah digital. Atau bahkan kita udah meeting terbiasanya dengan Zoom-Zooman gitu ya. Itu juga menjadi indikasi-indikasi bahwa kita sudah digital gitu ya. Tidak masalah bahwa kondisi aktual tadi menjadi suatu langkah yang sangat baik menurut saya. Nah, tetapi apakah kita tidak bisa untuk mempercepat itu lebih cepat lagi karena memang tantangan dunianya sudah sangat jauh berbeda lagi gitu ya. Karena memang kita butuh percepatan itu kalau kita melihat banyak-banyak regulasi yang dipercepat. Keinginan Pak Prabowo tentu sebagai presiden bahwa dari kebijakan beliau tentang efisiensi anggaran, kemudian penguatan birokrasi, dan juga terkait dengan kedaulatan digital akan men-trigger bahwa peran ASN dalam digital ini nggak cuma itu tadi, hanya mencoba memanfaatkan data digital, kemudian memanfaatkan aplikasi platform, Zoom-Zooman, presensi online, itu nggak cukup gitu ya. Pasti dengan tantangan yang harapannya Pak Presiden tadi, maka ASN itu harus mampu memanfaatkan, kemudian menciptakan, dan juga mengelola sistem digital secara lebih strategis. Jadi nggak cuma sebagai pengguna ya harus kafah dulu sih, memang harus pengguna dulu secara kafah, tapi ASN harus menggunakan itu di level yang lebih strategis. Itu kondisi aktual di ASN negara kita saat ini. AI di pemerintahan sudah pasti akan dipakai, akan digunakan dan akan dimanfaatkan. Tidak ada suatu keniscayaan pun bahwa itu akan ditolak oleh pemerintah kita. Tentu regulasi-regulasi nantinya harus sangat mendukung. AI yang bisa digunakan sudah cukup banyak ya sebetulnya untuk otomatisasi proses pekerjaan ya, yang pekerjaan yang begitu-begitu saja, untuk mempersonalisasi ya, itu sudah sangat banyak sekali bisa digunakan oleh pemerintah kita. Ya, tentu beberapa ASN akan merasa atau bahkan pertama kali nih ya, kita bilang wah AI akan menggantikan ASN gitu ya. Ya, tentu tidak gitu ya. Ya, tentu ASN yang harus beradaptasi dengan teknologi itu. Ya. Kalau misalkan ASN hanya berfungsi atau bekerja sebagai tukang ketik, tukang input data, kemudian tukang menyalurkan disposisi, ya next disposisi gitu aja. Ya kalau perannya cuma 3 itu sih pasti lewat ya. Udah pasti lewat lah. Itu pasti pemerintah juga nggak tutup mata bahwa itu akan segera digantikan. Tapi jika ASN itu mampu melakukan pemikiran-pemikiran yang strategis, kemudian berempati dan juga berkolaborasi, ya saya yakin dengan base-nya dari AI itu, maka itu tidak akan pernah tergantikan. Ya, jadi sekarang ASN tidak cuma bisa menjadi tukang saja, karena pemerintah kita tidak jadi tukang. Karena pekerjaan tukang itu akan di-replace oleh AI, ya sesuatu yang rutinitas itu akan di sana. Maka ASN akan memiliki skill yang lebih naik lagi, lebih ke atas lagi, yang tadi kita berpikir strategis, kemudian kolaboratif, dan bisa mengambil empati dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan. Maka ASN baru, ASN era AI akan mengubah regulasi-regulasi yang akan disusun oleh Kemenpan maupun Kemendagri di sekarang dan yang akan datang. Pemahaman-pemahaman seperti itu tentu akan men-trigger pemerintah untuk menyusun sebuah strategi bagaimana beradaptasi di era digitalisasi dan AI.
Dan saya sangat yakin bahwa program-program seperti Digital Talenta Development, kemudian Digital Talenta Academy, itu pasti dilaksanakan. Saya yakin sekali, digital leadership yang dijalankan itu pasti dijalankan oleh pemerintah secara masif dan struktur. Dan juga jangan lupa, saya tuh menunggu bahwa formasi CPNS yang baru itu merekrut data scientist, merekrut cyber security, merekrut seorang enterprise architect gitu ya. Itu saya nunggu banget gitu ya, bahwa wih gila nih pemerintah kita formasi CPNS-nya ngeri men, sudah berbasis kepada AI dan teknologi. Bukan lagi yang kita merekrut ASN dengan klasifikasi-klasifikasi yang selama ini dilakukan. Bukan berarti jelek, dulu sudah sangat baik gitu. Tetapi tantangan ke depan sudah sangat berbeda. Jadi saya yakin formasi CPNS yang direkrut oleh pemerintah sudah menggunakan job rule yang era-era kekinian. Ya, saya pikir itu bentuk adaptasi yang sangat luar biasa oleh pemerintah kita di era-era 2025-2029 di eranya Pak Prabowo kali ini. Kalau kita mengambil benchmarking global, ya sudah banyak loh negara yang menerapkan AI, Singapura, Estonia, dan sebagainya. Memang selalu kita selalu merendahkan diri kita sendiri sih banyak. Negara-negara itu kan kecil-kecil ya, penduduknya cuma berapa puluh juta. Kalau kita kan ratusan juta, saya pikir sih bukan masalah itu ya. Masalah bagaimana mereka mau melakukan proses perubahan-perubahan. Beberapa negara sudah menerapkan ya sebagai regulator pastinya bahasa yang menurut saya sih keren juga ya, no AI, no approval. Ya, mungkin agak beda dengan no woman, no cry. Ya, mungkin berbeda gitu ya bahasa yang dikeluarkan oleh Bob Marley waktu itu. Ya, no AI, no approval. Artinya apa? Setiap kebijakan pemerintah sudah pasti harus berbasis data dan analitik by AI. Ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ASN tentu apakah menerima mentah-mentah dari AI? Ya enggak lah. ASN yang punya empatinya, ASN yang punya strategiknya, ASN yang punya kolaboratifnya, kita hanya dibantu oleh AI itu. Jadi posisikan kepada yang berbeda. Dan yang paling penting adalah kemauan kita untuk berubah. Karena dunia sudah berubah, maka kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Kalau nggak, ya kita yang kegulung badai sendiri. So, jadi, bagaimana menjawab, siapkah ASN menjadi talenta digital? Jawabannya ya harus siap, harus mau, dan harus menjadi talenta digital. Itu adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. AI tidak akan menggantikan ASN, ya, tapi ASN yang tidak belajar, mempelajari, atau menggunakan AI, dia akan tergantikan oleh zaman. Jadi bukan AI, tapi zaman yang akan mengganti Anda. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin budaya berakhlak sulit diterapkan. Apa aja sih kira-kira penghambatnya? Boleh dijawab nggak, Mbak Ayu? Oke, kalau menurut saya nih ya, salah satunya yaitu budaya lama atau resistensi ASN yang senior. Karena banyak pegawai yang senior itu yang kurang terbuka terhadap pembaruan sistem, misalnya aplikasi e-kinerja atau pelaporan lain yang berbasisnya digital. Oke, selanjutnya boleh dijawab juga nggak, Mbak? Mas Alfi, menurut Mas Alfi, apa sih penghambatnya? Menurut saya pribadi itu kurangnya pemahaman nilai akhlak, Mbak. Banyak ASN yang masih menganggap nilai-nilai ini hanya teori, padahal nilai akuntabel dan kompeten harus terlihat dari cara kita menyusun laporan dan mempertanggungjawabkannya, Mbak. Oke, selanjutnya menurut Mbak Grace kira-kira apa penghambatnya? Terima kasih Mbak Revi. Menurut saya, penghambatnya bisa jadi salah satunya minimnya teladan dari pimpinan. Kadang atasan tidak jadi panutan, misalnya soal disiplin waktu, kejelasan pembagian tugas, atau bagaimana dia bersikap terhadap bawahannya. Oke, yang terakhir ada dari Mbak Alda sendiri, kira-kira apa penghambatnya? Oke, baik. Kalau menurut saya penghambatnya itu beban kerja yang tidak merata dan kurangnya apresiasi. Karena pegawai yang merasa pekerjaannya berat tapi tidak dihargai cenderung bekerja seadanya. Ini akan menghambat loyalitas dan kolaborasi.
Oke, wah ternyata masalahnya bukan cuma teknis ya, tapi juga soal mindset, teladan, dan juga suasana kerja. Oke, selanjutnya pada segmen ketiga ini kita akan membahas tentang solusi dan juga langkah-langkah praktis. Sekarang bagian yang paling ditunggu yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi penghambat-penghambat itu? Boleh dijawab menurut Mbak Ayu gimana? Oke, baik. Kalau menurut saya, bisa dengan internalisasi nilai akhlak lewat pelatihan dan forum diskusi. Bukan cuma sosialisasi, tapi praktiknya langsung. Misalnya dengan pelatihan pelayanan publik atau workshop etika kerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya menurut Kak Alfi, kira-kira bagaimana cara mengatasi penghambat tersebut? Baik, salah satu cara kita mengatasi penghambat tersebut yaitu dengan salah satunya sistem reward, Mbak, dan evaluasi kinerja yang berbasis akhlak. Berikan penghargaan untuk ASN yang kolaboratif, inovatif, dan responsif. Misalnya, ada ASN yang teladan per triwulan, Mbak. Begitu. Oke, menurut Mbak Grace, kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi penghambat tersebut? Kalau menurut saya bisa dibantu dengan teknologi, Mbak Revi. Jadi kita bisa menggunakan dashboard atau aplikasi kinerja untuk monitoring kinerja digital dan transparan, agar setiap aktivitas kerja bisa dipantau dan dievaluasi secara objektif. Oke, yang terakhir ada Mbak Alda. Menurut Mbak Alda, gimana cara mengatasi penghambat tersebut? Oke, baik. Untuk solusinya, untuk mengatasinya itu bisa dengan budaya yang saling mendukung dan feedback positif. Seperti buat lingkungan kerja yang saling memotivasi, misalnya lewat monitoring briefing, yel-yel tim, atau refleksi mingguan. Oke, keren-keren nih jawabannya. Kalau boleh saya simpulkan nih, kuncinya adalah mulai dari diri sendiri pastinya. Contoh dari pimpinan dan budaya kerja yang positif dan juga terbuka. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke segmen 4, yaitu ada pesan-pesan penutup dari teman-teman nih. Sebelum kita akhiri talk show ini, saya minta dong satu kalimat ajakan dari masing-masing narasumber yang hadir saat ini buat ASN BNN lainnya. Boleh dari Mbak Ayu dulu? Oke, jadi kita sebagai ASN sih jadilah ASN yang terbuka dan mau belajar karena perubahan itu pasti. Oke, selanjutnya dari Kak Alfi, apa pesan-pesannya? Baik, jadi saya punya pesan-pesan untuk teman-teman CPNS maupun ASN semua. Pesan-pesannya berupa kerjakanlah tugas dengan jujur, rapi, dan bertanggung jawab. Itu sudah menunjukkan akhlak, begitu Mbak. Oke, keren. Selanjutnya dari Mbak Grace, apa pesan-pesannya? Kalau pesan dari saya, berani berbicara jika melihat yang salah, karena itu salah satu bentuk loyalitas. Terima kasih Mbak Revi. Oke, yang terakhir ada dari Mbak Alda, kira-kira apa sih pesan-pesannya? Baik, kalau pesan dari saya itu mulai dari hal kecil seperti datang tepat waktu dan saling menyapa. Oke, keren-keren semua nih pesan-pesannya buat para ASN BNN lainnya. Oke, sampai di akhir penghujung talk show ini. Terima kasih banyak untuk semua narasumber atas pemaparannya yang inspiratif. Teman-teman ASN BNN, yuk kita sama-sama bangun budaya kerja yang positif, modern, dan penuh semangat nilai berakhlak. Jangan lupa bagikan semangat ini ke rekan ASN lainnya ya.